warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak jemaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, pada sore hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa setiap malam Ahad sambil menunggu waktu isya akan diisi dengan ceramah agama yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Rohadi As-Sulungi. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, dan ini adalah kehadiran beliau yang kedua di masjid kita tercinta ini. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau berasal dari kota Pangkalan Bun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kalimat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Kami informasikan waktu isya pada hari ini jatuh pada pukul 18:36 waktu Indonesia bagian barat. Marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada Pak Ustadz kami persilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberkati oleh Allah Syaikhul Qatil Jilani Muhammad Sunan Al-Madini Syekh Muhammad Al-Ustadz Al-Banjari, wa khususan Syekhana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura wa usulihim wa furu'ihim. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعدل رجلهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama saya muliakan para alim ulama, guru-guru agama. Tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, dan seluruh pengurus Masjid Al-Furqan, jemaah maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barusan saja kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita selalu istiqomah, hati kita selalu berpaut kepada masjid, sehingga tidak mati kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah telah berbincang-bincang dengan Kanda Haji Termidi bahwa di Masjid Al-Furqan ini setiap malam minggu diadakan pengajian rutin, majelis ta'lim yang luar biasa. Bangga dan bahagianya dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita termasuk bagian orang-orang yang senang talabul ilmi.
Karena di akhir zaman nih Pak uyuh mencari orang yang hendak duduk di majelis tuh uyuh benar. Kenapa ajar ulun uyuh? Karena orang yang hendak duduk di pengajian itu Pak hanya orang pilihan saja. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada orang yang mau duduk mendengarkan ilmu agama itu tidak semua orang. Kan nikmat ada dua Pak. Ada nikmat umum, ada nikmat khusus. Kalau nikmat umum, jangankan yang taat, yang maksiat pun dapat. Kalau nikmat umum semua makhluk, li jami'il makhluqat, semua makhluk dapat merasakan. Kalau Allah beri hujan, semua merasakan. Tapi Allah hanya memberikan kepada orang yang dikehendakinya saja. Orang yang diberikan cenderung hatinya mau duduk mendengarkan ilmu agama. Itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa Allah menginginkan di dalam diri seseorang itu satu kebaikan, Allah akan berikan kefahaman tentang diri seseorang itu tentang ilmu agama. Bukan kefahaman saja, hatinya cenderung pengen duduk menuntut ilmu agama. Jadi kalau Allah menginginkan orang itu ada kebaikan di dalam diri seseorang, dengan sendirinya Allah berikan taufik dan hidayah, hatinya mau cenderung mau dengarkan ilmu agama, mau duduk di majelis ta'lim. Jadi Pak, bagi kita yang dikehendaki oleh Allah duduk setiap malam minggu setelah maghrib, mungkin kita dengar orang menceritakan atau membicarakan tentang ilmu agama, syukurlah kepada Allah, karena itu salah satu nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menginginkan, maaf. Kalau Allah tidak menginginkan, maaf. Jangankan yang jauh, rumah besampuk masjid dia kada datang. Iya Pak. Sama dengan orang yang melangkahkan kaki mau sholat berjamaah, itu pun kehendak Allah. Allah menginginkan ke dalam daripada hambanya untuk melangkahkan kaki itu sehingga diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik, diberikan hidayah. Sehingga ada ungkapan apa? Banyaknya orang lari berkilo-kilo tahan, tapi tatkala lari ke masjid kada sanggup. Banyak orang kuat lari tapi tatkala hadir ke masjid kada kawa. Kenapa? Allah tidak menginginkan. Nah, jadi salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah menginginkan kita hendak duduk di pengajian. Pak, nuntut ilmu ini wajib. Nuntut ilmu wajib, bukan sholat aja yang wajib. Nuntut ilmu Pak wajib buat. Terus kalau ada alasan, ulun nih guru itu belum balik ke rumah, apa yang disampaikan guru tadi sudah kadiknya. Yang dituntut Allah itu mau hadir nuntut ilmu. Paham itu bukan, itu urusan lain. Paham itu urusan Allah. Allah beri paham itu terserah Allah. Yang penting biar duduk paham, kakada duduk dengarkan selesai. Pahalanya sama aja. Nah, jadi kita, masya Allah, ilmu itu, karena ilmu itu penting. Karena apa? Allah sudah berjanji dalam Al-Quran baik. Jadi dalam kitab Irsyadul Ibad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Jadi Allah taala selagi mengangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang beriman daripada kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu agama akan beberapa derajat. Itu janji Allah sudah. Jadi orang yang berilmu, orang yang beriman itu sudah dijanjikan pangkat dan derajatnya pian pasti diangkat sudah. Boleh cek sajalah orang-orang yang terdahulu. Bagaimana orang-orang yang berilmu, bagaimana orang yang beriman, bagaimana orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya, mereka mulia. Baik di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu. Jadi ilmu. Jadi kita kada kawa lah hidup dalam dunia ini, bahasanya ilmu itu ilmu dedangaran. Kada bisa Pak. Harus dituntut. Tidak bisa ilmu itu cuma ilmu, ujar kami Pangkalan Bun itu ya ilmu dedangaran tuh Pak. Karena ilmu dedangaran ini pasti salah. Iyalah kalau kita mendengar yang dibaca orang yang membaca itu bujur, mestinya orang yang membaca itu salah. Karena ilmu dedangaran itu salah juga. Kan banyak tuh orang enggak, jangan masalah masalah
mohon maaf, masalah orang mengucap salam ya amun kada belajar tak salah. Di mana salahnya? Assalamualaikum pinang stipang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Wabarakatuh beda, rohnya itu hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan barakatuh. Lah itu kan sepele aja Ustaz. Sepele apanya? Kita membaca tahiyat di dalam rukun sembahyang itu ada. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaina wa ala ibadillah sholihin. Sedangkan tahiyat membacanya rukunnya wajib satu menjaga hurufnya. Ya kalau menjaga hurufnya. Kalau kita kada beres membaca itu, berarti di dalam rukun sembahyang kita cacat. Kalau rukun sembahyang kita cacat, berarti sembahyang kita kada sah. Nah disitulah ilmu kada kawa. Ilmu itu sekecil apapun harus belajar. Ala ilmu bita'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Kadang orang maaf, ilmu dengaran juga rancak ulun dengar. Bertakbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu salah. Tidak bisa. Yang benar Allahu akbar, Allahu akbar. Ada orang tua bertakbiran yang kayak kakak-kakak Allahu akbar, Allahu akbar. Kan sepele aja Ustaz. Apanya yang sepele? Allahu akbar takbiratul ihram. Takbiratul ihram tuh pian ulun betakun itu rukun atau bukan? Rukun. Adapun ngangkat tangannya itu bukan Pak, sunnah. Kalau Bapak nggak mau ngangkat tangan, cukup Allahu akbar. Sah. Sekarang kalau takbiratul ihram itu rukun, apa syarat takbiratul ihramnya itu? Pertama, menjaga huruf. Yang kedua, tidak boleh menambah huruf antara Allah dengan akbar. Tidak boleh ditambah waw. Allahu akbar. Kada sah buai sembahyangnya. Nah itu ilmu. Ini contoh kecil. Jangan meremehkan ilmu sekecil apapun. Pokoknya belajar. Ada belajar, bertanya. Jangan gengsi kita. Jauh ustadznya kan muda. Ulun itu ulun ini puas makan garam. Banyak makan garamnya aja. Kan ada orang kayak itu. Aku tuh aja puas makan garam. Makan uyah aja banyak. Belajar kada awak. Kata kawapang orang banyak makan uyah tuh lalu alim kada. Belajar yayanya belajar. Ada bisa. Nah itulah pentingnya ilmu, bahwa duduk di sini nih kada kawa banyak sedikit barang ada ilmu yang kita dapatkan. Yang kedua, fadilah menuntut ilmu tuh kita dapat. Tidaklah orang yang menuntut ilmu melangkahkan kakinya menuju menuntut ilmu, tidaklah dia sampai ke tempat itu melainkan dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mulia orang berilmu itu mulia. Nah, lalu kita mentahu kelebihan ilmu nangka ini napa pulang? Yuk anak kita didik tentang ilmu agama. Karena itu kewajiban orang tua. Kada kawapang kita tuh bayi tahu ulah aja. Anak tuh kena datang buai akan meminta pertanggungjawaban orang tuanya. Allah biar. Anak akan datang meminta pertanggungjawaban kawitannya. Kalau kita dari lagi halus kita suah mendidik di jalan Allah, lalu anak itu maksiat, lalu anak tadi melakukan sesuatu yang kada baik, apabila di hari kiamat anak tersebut menuntut keadilan kepada Allah, ya Allah, aku kada mau masuk neraka sebelum orang yang menyebabkan aku masuk neraka umpat masuk ke dalam neraka. Allah Maha Adil. Ujar Allah, siapa yang menyebabkan ikan masuk neraka? Kada lain abah dan mamaku seorang. Kenapa ajar Allah Ta'ala? Dari halus sampai ganal aku kada suah dikenalkan ilmu agama. Dari lagi halus sampai aku ganal aku kada pernah diajari tentang agama, sehingga aku buta agama, sehingga aku melakukan maksiat. Maka aku kada ridho masuk neraka sebelum yang menyebabkan aku masuk neraka umpat dengan ulun masuk ke dalam neraka. Apa kabar kita? Dipanggil. Ini anak pian ka inggih. Suaka disuruh belajar mengaji kada sibuk ulun. Menjala taala ikam marana ikam meremehkan amanah yang kuberikan. Jalla taala ikam 4 juga masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Bagi kita yang ketujuh menuntut ilmu, setidaknya sedikit banyaknya kita kawa Pak Ai melajari anak.
Ya kan? Dan yang kedua pulang apa di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang yang hatinya suka nuntut ilmu agama, kawitan orang kita sebagai orang tua, yang ketujuh duduk di ilmu agama, yakin aja Allah akan berikan keturunannya kena menjadi orang yang ahli ilmu agama. Kalau kada anak cucu, kalau kada cucu di bawahnya. Kenapa? Datunya Bahari memang senang dengan majelis-majelis ilmu agama. Jadi kita Pak ya amunnya ada majelis itu duduk dangarakan jar ulun tadi paham kada paham itu urusan Allah, yang penting kita duduk di situ. Nah, jadi Allah angkat kemuliaan bagi orang yang berilmu itu. Jadi kita palah boleh kita silahkan anak kita tidak melarang untuk sekolah umum, mau cari pangkat, yuk silahkan. Anak sarjana, anak S1, S2, S3, STLR, kada apa-apa. Anak sekolah tinggi, anak setinggi apakah? Anak menjadikan anak presiden kah? Silahkan. Nabi kada melarang. Tetapi ya Nabi silahkan setidaknya anak tadi dasarnya harus ada ilmu agama. Hendak jadi polisi silahkan, tapi polisi yang berilmu. Hendak jadi tentara silahkan, tapi inya paham masalah ilmu agama. Karena orang apabila orang itu tidak didasari dengan ilmu, baik, maka ibadahnya tidak diterima. Kurang syarat. Kada kawa, lalu ada yang berpandir, kada bisa aja memadahkan orang ibadahnya kada diterima. Itu kan urusan Allah. Kita ini Pak ada syaratnya Pak. Di fikih itu ada syarat sah, ya kan? Kalau syaratnya kurang, tidak bisa. Ada aturan. Yang aturan itu yang datang langsung dari, yang didatangkan Allah melewati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mau urah KTP aja, datang ke Disduk, kalau tidak ada rekomendasi dari RT, kada mau. Harus ada aturannya. Ya kalau ada aturannya bagi kita yang kadang-kadang, makanya Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya mengatakan fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Setiap orang yang beramal tidak didasari dengan ilmu, mardudatun, ditolak, la tuqbal, kada diterima. Selesai sudah. Belajar kita Pak kada kawa pang kada belajar. Ya ada kisah guru kok. Cuma ini cerita diambil pelajaran aja Pak lah. Ini sekedar kisah aja Pak Haji Tarmija Bahari. Ini almarhum guru Baktani mengisahkan. Mohon maaf kalau ada nama yang sama. Sidin hanya sekedar mencontohkan aja. Bahari jar ada ngaran orang bemeruai. Nya bemeruai yang seikung ibad, seikung aham. Ibad ini penyembahyang. Mentuha sama pengolo. Nah, si aham nih yang kada mau sembahyang. Kada suah sembahyang lalu. Kan kada suah dididik. Lalu pas sembahyang Jumat, ujar nang bini aham yang ikam sembahyang lagi. Tahwam aja. Pokoknya pian kalau kada sembahyang hari ini ujarnya bercerai aja kita. Abah pengolo, abah penguruh masjid, sambat orang aku malu, ujar bini aham. Nah, aja aham kayak apa ini? Aku nih jaham hendak ya sembahyang yang cuma aku ada suas sembahyang Jumat nih. Ujar bininya, umpati hai orang di masjid tuh. Ayo aman kayak itu jaham tulak kayak aku datangi marwai lu ibad. Bat ya kau sembahyang kah? Mau nikam sembahyang ya aku empat bateh. Ujar ibad kada aku hendak ke kota. Nah ham jaham kemana aku nih? Jadi ini jangan mau umpati orang tulak aja ke masjid. Sampai di masjid Batermedia cari tihang masjid terus sandar di tihang saya. Biasanya kan orang tuh kan ajan langsung ajan kan sembahyang. Orang sembahyang Jumat nih kan khutbah. Habis ajan orang bingung. Naik tukang khutbah menggawil ke sebelah. Ujar aham, kenapa kada sembahyang ya? Kulihat ya membawa tongkat dengan buku, absen kah sebelum sembahyang Jumat nih? Kerasaannya absen. Ujar orang sebelah dasar bungol menantu pengolongan kolera orang memandiri orang khutbah. Dalam hatinya dasar absen. Rupanya ke ini sembahyang Jumat nih ya. Habis ajan absen dulu belum tamat lagi ya. Membacalah imam khatib alhamdulillah, pendengarnya aham adalah berdirilah aham tuh ada aja. Jadi tukang khutbah tuh tertawa. Ujur tukang khutbah jemaah mana pulang ini? Iya, orang semasjidan tuh tak kurehing berataan. Bingung nya, kenapa aja aham aku aja yang dipanggil? Tahu benar aja imamnya aku nih kada suasana yang Jumat.
Pas hendak akhir khutbah ada kalau ibadallah, pendengarnya ibad adalah. Ingatlah dengan meruai ibad. Rupanya sayang dengan ibad, berdiri ibad ke kota apa aja. Ya itu sekadar anu aja malah, sekadar kisah aja. Artinya amun kada belajar itu uyo. Jadi Luqmanul Hakim, wahai anakku, kau tak akan pernah sanggup hidup di tengah kegelapan kecuali bil misbah, dengan lampu. Apa itu lampu? Ilm. Itu adalah ilmu. Orang hidup dalam dunia ngalih kalau tidak ada cahaya. Cahayanya apa? Harus ada ilmu. Nah, itu aja. Ya mudah-mudahan lah kita bertani istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah azza wa jalla, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kata Allah, katakan olehmu ya Muhammad, adakah sama orang yang berilmu atau dengan orang yang kada berilmu? Ya jelas jawabannya kada sama. Orang berilmu dan yang kada berilmu, bahkan ulama mengatakan perbedaannya seperti orang melihat dan orang yang buta. Kalau orang berilmu tuh pian apa-apa aja ini bisa memanfaatkan bahwa bisa sekalian sesuatu yang mubah bisa menjadi sunnah. Paham lah ya? Sekarang di dalam fikih asal hukum makan dan minum itu hukumnya mubah. Arti mubah digawi kada dapat pahala, ditinggalkan kada berusaha juga. Hendak makan, mun kada makan paling lapar, kan ya itu. Beda dengan orang yang berilmu, boy. Orang berilmu paham sesuatu yang mubah apabila diniatkan sesuatu yang baik jadi pahala. Nah, di hadapan makan ini mubah asalnya. Orang berilmu, ya Allah, sebelum makan nih dalam hati, ya Allah, sengaja aku makan ini, niatku untuk menguatkan batang tubuhku hanya untuk beribadah kepadamu. Seidangan makan berpahala. Itu contoh kecil bagi orang yang berilmu. Nah sekarang bagi orang yang berilmu pulang, bisa lah jar guru kita nih bisa mati dihukumkan mati dalam keadaan sembahyang. Orang berilmu faham. Kenapa? Kayak apa supaya kita nih mati dalam keadaan sembahyang? Niat tadi tidak akan pernah putus setiap kita setelah sholat sembahyang. Pian ilih hati orang-orang toha kita bahari setelah berdoa, kada dia yang langsung cus tuh kada. Mereka bertunduk bertapakur. Tapakur orang bahari buju-buju tapakur. Mun tapakur kita wah ini guring. Itu orang bahari bertapakur penyerahan ibadah kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Nah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, hidup matiku, sembahyangku, ibadahku ulun serahkan kepada pian ya Allah. Kadang mengakui bahwa dirinya itu sembahyang. Kenapa? Karena sebab pertolongan Allah lah kita kawak menggawi sesuatu yang diwajibkan Allah. Yang kedua, orang berniat, ya Allah, setelah sholat maghrib ini, kalau kau beri umur ulun sampai ke sholat isya, ulun akan melaksanakan pulang sholat isya berjamaah. 5 menit hendak sholat isya, Allah cabut nyawanya. Orang tadi dihukumkan mati dalam keadaan sembahyang sholat isya. Ilmu baik. Habis isya nah, ya Allah, kalaulah kau izinkan lagi subuh ini ulun bangun dalam keadaan sehat dan hidup, ulun sembahyang subuh ya Allah. Guring pas ajan karas awak, maka seseorang tersebut mati dalam keadaan sholat subuh. Niatnya tadi bergantung. Makanya dikatakan niatul mu'min khairum min amalihi. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Niat kita, nah itu ilmu. Kada sama orang berilmu dan yang kada berilmu kada sama, ada sama. Lalu kita lah menkawat, jangan sampai lah di rumah kita tuh buta berataan tentang ilmu agama. Aduh kali pak, mengkawat ya anak lah kita. Mondok tuh guru aja hendak dia mondokkan anak aja, tapi kena aja mau keluar pondok jadi apa?
Jadi nusia ai kadi suapang kundangar orang keluar pondok jadi warek boy. Cuma ulun paham lah Ustaz, pertanyaan orang kayak itu tuh kayak meremehkan gitu. Nah maksudnya kalau keluar pondok nanti jadi apa anak saya? Bu, pondok tuh Pak Ayu ini modern sudah, sampai ada perguruan tingginya biar anak modern sekolahkan ke Gontor, kurang apa bahasa Inggris, bahasa Arab, perguruan tinggi ada, ilmu dunia dapat, ilmu akhirat ayo dapat ya Allah. Dan lagian jangan terlalu menuhankan sesuatu pangkat lah. Kita ini kan berilmu, bukan ulun memadahkan berpangkat itu kada penting, tapi di dalam orang yang berilmu tidak boleh meyakinkan bahwa yang memberi rezeki itu karena pangkat tersebut. Enggak. Kita ini baik sebelum lahir itu sudah ditentukan Allah. Nah, itu aja lah hidup nih. Nah, amun kita berpatokan di situ ngalih kena. Jadi apa aja anak ulun mondok aja kena aja. Jadi nusia aja ulun. Ulun nih pang mondok aja ulun. Ini ya bisa ya kayak orang juga. Orang bermobil juga. Orang bape juga. Karena memang udah takdirnya itu. Ya kalau Pak Termeji artinya janganlah meremehkan enggak itu atau bahasanya. Ya sekurang-kurangnya orang mondok tuh kan jadi kaum barang. Jadi kaum barang. Ini kada hina juga jadi kaum kan. Kan enggak itu. Ya anak lah kita didik, karena ya itulah amanah tadi kan. Nah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Jadi di dalam kitab di sini hadis sebagian yang mengatakan bukan hadis. Sarah aja lah, yang penting untuk fadilah kita itu aja, untuk menambah semangat kita aja. Tuntutlah ilmu Nabi sampai ke negeri Cina. Kenapa? Wa inna talabal ilm faridatun ala kulli muslimin. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu dipardukan atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Fardu ain menuntut ilmu itu pian. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, qadau ajnihataha, menghamparkan ia akan sayapnya. Untuk siapa? Li talibil ilmi, untuk orang yang berjalan menuntut ilmu agama. Kenapa ia menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu agama? Ridha bima yatlub, karena ridha senang dengan apa yang mereka tuntut. Jadi kita paklah dari rumah tuh hadir, niat kita tadi hendak mendengarkan ilmu agama. Malaikat itu sudah menghamparkan sayapnya dengan rahmatnya, dengan senangnya, dengan orang yang senantiasa berjalan untuk menuntut ilmu agama. Bahkan dalam hadis lain, batu kerikil yang ada di jalan memintakan ampun, ikan yang ada di laut memintakan ampun, pohon-pohon yang ada di dalam jagat dunia raya ini semua memintakan ampun. Untuk siapa? Untuk orang yang talabul ilm. Dosa diampuni. Jadi dosa ini apalah, ada yang diampuni dengan cara beristighfar dan bertobat, dan ada dosa yang tanpa beristighfar, tanpa bertobat dosa kita diampuni ada. Di antaranya apa? Orang yang hadir di majelis ilmu, lisan tidak beristighfar, tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jar almarhum Abah Guru Danau tuh, orang nuntut ilmu tuh gawiannya enteng, upahnya larang. Paham ya? Orang nuntut ilmu tuh gawiannya nyaman, upahnya mahal. Nuntut ilmu nih santai kita, nah duduk kayak ini aja, dengarkan aja, boleh, biar sambil menganguap, mengantuk, kada apa-apa. Panat sedikit batis buai buhunjur, ya kan? Mau sembahyang, kada kawa buhunjur-hunjur, ya kan? Lucu sedikit tertawa, kan ada orang melarang, ya kan? Amun sembahyang sambil tertawa, itu lain sembahyang, ngarannya orang gila. Ya kan? Kan nyaman nuntut ilmu. Apa aja hadis Nabi, orang yang menuntut ilmu maka lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Sembahyang sunnah. Coba sembahyang 1000 rakaat kita. Ada sanggup? Jangan 1000 rakaat. Sembahyang tarawih itu gitu. Tak keliling masjid di Jalan Raja Wali ini mencari yang cepat.
sembahyang di Al-Furqan. Harau imamnya tuh Allah Akbar. Ujarnya tobat aku sembahyang ini esok di sini. Pindah pulang ke masjid di Al-Hakam situ. Sekali angkat takbir harau kai yang di sini pula. Rupanya karena giliran kai itu pula. Kan kita sembahyang tarawih yang 23 itu aja setengah mati mencari yang sedikit, apalagi 1000 rakaat. Nah, nuntut ilmu sambil tertawa aja nah. Haus sedikit minum, nah banyu ada. Nyaman sebenarnya. Cuma kembali yang jero ulun tadi, kalau Allah kadang menghendaki kita harapan. Nah, itu aja. Jadi bersyukur kita tuh baik bersyukur benar. Yang kau hadir nuntut ilmu tuh buat syukur, berarti Allah menghendaki dalam diri kita nih pacang baik dan mudahan kita husnul khatimah. Penting biar ilmu agama itu penting. Jadi anak tuh menggawa harus didasari dengan ilmu agama. Orang berilmu tuh pasti memberikan manfaat baik di dunia sampai akhirat, baik kepada orang tuanya atau kepada orang lain. Ya ada kisah, nah kisah pulang pada meja. Ulun sampai habis saat waktunya saat belum enggak. Ini ada kisah sate. Kisah orang nih anaknya berlima, matilah nang bini, jadi duda. Maka si duda ini tuan guru juga. Ujar tuan guru, uyuh mau urus anak berlima nih. Maka lelakian berarti. Pokoknya jaranya kupondokan aja anak. Bapadah kami tuhakan ininya, anak kupondokan, sarahmu aja ininya. Pondokan anak. 5-6 tahun mondok, bulik. Namanya abah tuan guru seterimijai, dites satu-satu. Yang pertama yang tuha dulu dites. Sini kam, baca kitab. Nangangungunya kasihan. Ulun bahaya kada bisa baca kitab. Jadi kam gawi apa? 6 tahun di pondok jadi sini. Ulun bahaya di pondok tuh ketujuh belajar kitab-kitab perdukunan. dan pengobatan, belajar ilmu hikmah. Aku ujar abahnya nyuruh ikam mondok tuh supaya ikam bisa membaca kitab. Kadanya aku menyuruh ikam memondok supaya jadi dukun. Nini mentuha ada di sebelah. Mentuha, jangan sariki cucuku. Ada aja manfaatnya kena. Ya sudah aja, kedua nih dan mentuha kan. Sana ikam. Sini nak ya yang kedua. Baca kitab. Kada bisa bahaya. Astagfirullah jersidin. Ikam bisa mah apa? Ulun bahaya di pondok tuh gawian ulun disuruh guru tukang tambal menambal aja. Jadi mau ada drum bocor ulun, mau ada tempat wudhu bocor ulun nambal. Astagfirullahaladzim jabah. Jadi nenya jangan disarki cucuku. Ayo sudah sana. Panggil yang ketiga. Baca kitab. Sama kada bisa juga. Ikam bisa apa? Ulun belajar ilmu keramah bahaya bisa terabang. Aku nyuruh memondok nih kada menyuruh ikam jadi malampir bang jadi. Jangan disariki jaring ini. Ada aja manfaatnya kena. Orang Tuhan ibu senujon benar kesian. Sayang pan cucu. Inya cucu tuh dasar sayang bang nenek itu jangan coba-coba memamahi anak di hadapan neneknya. Kita yang disarikinya. Ya kalau betul jelek. Panggil pulang yang saya kang. Ayo ikam baca kitab. Kada bisa aja. Kamu bisanya apa? Aku bahaya di pondok tuh ketujuh berlatih manah memanah aja. Jadi mau ada perlombaan manah memanah, ulun juara 1 bahaya. Munyak abah itu dibulik abahnya. Diam aja kamu dah nini kamu situ aja. Ringkas kata Bian, beberapa tahun apa yang disampaikan nini itu bujur adalah pengumuman sayembara. Ujar raja, siapa yang bisa menemukan putriku yang hilang, yang tak ada jejak, akan kuberi hadiah. Amunnya seorang bebini menemukan, kuberi hadiah. Amunnya lelaki, ku ambil sebagai menantu langsung dan ku gawi disuruh berdiam di istana. Langsung mendengar 5 bading nih bapak. Ujar nang ading kak aja, dengarlah kabar. Napa aja nang kakak? Putri hilang. Ayo kita mencari. Siapa tahu kita yang dapat. Nasib kita ini susah. Ujar nang kakak, bapak mencari awak ada berduit ngene. Ini mana panghutan arahnya? Ujar nang ading piankan bahari dukun. Siapa tahu bisa melihat di banyu di baskom. Cobalah pian bacakan mantra bahari. Ingat mantra bahari. Bujur juga ding aja.
Dibacakan sidin, alhamdulillah Ustaz. Kelihatanlah putri tadi dibawa burung-burung yang besar, burung Garuda di pulau menyeberang laut dan di atas pohon yang ganal. Ujanang kakak, ding, lihat ding. Nih di sini wadahnya. Bapai kita mendatangi ke sana. Ujanang ading kita sewa perahu. Tulak ke yang apa tuh ke pulau tadi. Di tengah perjalanan perahu tuh bocor. Ujar kakaknya, mampuslah kita di sini. Ujanang ading tenang, ulunkan bahari di pondok tukang tambal menambal. Kan ada manfaatnya. Ditambal tuh perahu kan jadi karam. Jadi dia yang kakak alhamdulillah kan jadi mati kita tadinya. Sampailah ke kayu yang ganal itu. Lihat anak putri tinggi. Ujar nang kakak kayak apa kita? Ujar yang ading, bang ya, pian kan bisa memanah. Panahan burung tuh. Ujar nang kakaknya mun aku memanah nyambat yang bunsu. Kayak apa amun di lapasnya jadi tapai anak raja nih. Ujar yang bungsu ulun kan bisa terabang. Jadi munnya gugur ulun menyambutnya. Pintar juga yang bungsu nih. Sekalinya dipanahnya. Setelah dipanah, terlapaslah anak raja itu. Lalu yang bungsu terabang, langsung ditangkapnya, jatuh di pangkuannya. Kada sampai di situ kisahnya nih. Memutuskan putri nih jatuh ke siapa? Jadi ujar yang bungsu, kak aja, karena putri ini jatuh di tanganku, maka akulah yang mengawininya. Hei, dia yang paling tua, jangan dulu. Mau aku kada melihat di baskom, kamu kada tahu wadahnya di mana. Ujar yang tukang tambal, aku amun tadi perahu tuh kada ku tambal, mampus beratan kita. Jar yang memanah, tidak, aku yang memanah. Lalu orang berilmu tuh Pak Ai bisa memutuskan sesuatu perkara kiranya berilmu. Sekarang jar yang ading aku nak betakun, kak pian bisa dukun sekolah siapa mau ongkosi? Abah. Ikam pang bisa menambal siapa mau ongkosi? Abah. Ikam yang memanah siapa mau ongkosi? Abah. Amun gitu sepakat anak putri kita berikan ke abah aja. Abahnya duda. Oh sampai situ jajan sudah walah. Sampai sini walah. Kemudian kita pertemuan pulang. Ini ambil kesimpulannya. Orang menuntut ilmu sekecil apapun ilmu yang ada dalam diri seseorang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.